Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sukma Laili, yang akan menjelaskan materi piutang. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang piutang. Yang pertama ada klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang yang pertama yaitu piutang dagang. Piutang dagang merupakan piutang yang timbul dari penjualan kredit, barang atau jasa yang merupakan usaha pokok suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan klasifikasi piutang yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Di antara piutang lain-lain yaitu uang muka pembelian, piutang kepada pegawai, contohnya gaji pegawai. Lalu yang ketiga ada piutang kepada anak perusahaan, yang keempat ada piutang dividen, yang kelima tagihan terhadap pelanggan untuk pengembalian tempat barang. Berikutnya tuntutan kerugian kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya tuntutan atau pengurangan pajak, dan yang terakhir ada uang muka menjamin kontrak. Untuk pencatatan data mutasi piutang ke kartu pelanggan, yaitu yang pertama ada prosedur pencatatan data mutasi piutang. Prosedurnya, kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Lalu yang kedua, buku jurnal merupakan media pencatatan secara kronologis yang berupa pendebitan dan pengkreditan rekening beserta penjelasan yang diperlukan dari transaksi. Jurnal yang digunakan dalam prosedur piutang di sini yaitu ada jurnal penjualan, yaitu jurnal penjualan dibuat apabila ada penjualan secara kredit. Lalu yang kedua ada jurnal retur penjualan. Retur penjualan digunakan pada saat ada pengembalian barang yang telah dijual. Yang ketiga ada jurnal umum untuk mencatat retur penjualan. Dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas, yaitu penerimaan dari penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit. Kita lihat di sini prosedurnya yang berikutnya ada ketentuan pencatatan piutang. Ketentuan pencatatan piutang yang pertama ada penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur penjualan disertai order pengiriman barang. Lalu yang kedua, retur penjualan dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang disertai laporan penerimaan barang. Yang ketiga, penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kredit. Yang terakhir, ada penerimaan kas sebagai pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas disertai dengan bukti kas masuk. Apabila dibuat bagan alur mutasi piutangnya, maka di sini kita bisa lihat ada faktur penjualan. Terjadinya penjualan secara kredit, maka dibuatlah bukti transaksinya berupa faktur penjualan dan dicatat sebagai jurnal penjualan. Lalu, apabila ada retur, maka bukti transaksinya nota kredit dicatat di dalam jurnal umum. Jadi apabila ada faktur penjualan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Biasanya faktur penjualan ini transaksi penjualan secara kredit. Lalu yang kedua di sini nota kredit. Nota kredit timbul apabila ada retur penjualan. Retur penjualan merupakan pengembalian barang, maka dicatatnya ke dalam jurnal umum. Yang ketiga ada bukti memorial. Bukti memorial ini bisa contoh transaksinya tadi penghapusan piutang. Penghapusan piutang terjadi apabila ada perusahaan atau debitur yang tidak mampu membayarnya, maka perusahaan menghapus piutang tersebut. Maka dicatat ke dalam jurnal umum. Lalu yang keempat, bukti yang keempat ada bukti kas masuk timbul
adanya karena adanya penerimaan kas. Jadi bukti kas masuk ini dibuat apabila ada penerimaan kas, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan. Dari keempat transaksi ini, yaitu jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas, semua ini masuk ke dalam kartu piutang. Berikut kita lihat contoh mutasi piutangnya. Di sini ada jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Per tanggalnya kita pindahkan dari jurnal penjualan ke kartu piutang, lalu dari jurnal umum dipindahkan juga ke kartu piutang, dan dari jurnal penerimaan kas dipindahkan ke dalam kartu piutang. Contohnya yang pertama tanggal 13. Jadi kita harus membuatnya perurutan tanggal dari yang termuda sampai dengan yang terakhir kali terjadinya transaksi. Di sini di antara ketiga jurnal di sini, dari jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas, yang tanggalnya yang paling muda yaitu tanggal 13 diambil dari jurnal penjualan. Dari debitur PT Ratna Sentosa sebesar 10 juta. Maka akan pindah di kartu piutang. Jurnal keterangannya ada tanggal transaksinya tanggal 13, keterangannya jurnal penjualan. Karena dia penjualannya piutangnya ada di debit, maka di kartu piutang juga akan masuk ke sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Jadi di sini yang berkaitan piutangnya. Apabila ada penjualan, maka piutangnya di debit. Sedangkan apabila ada penerimaan kas, piutang di kredit, maka pada saat mutasi piutangnya juga pindah ke sebelah kredit. Begitu juga dengan yang di jurnal umum. Jadi yang kita pindahkan dari jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas, yaitu posisi piutangnya. Posisi piutangnya apabila piutang di debit, terjadi penjualan piutang di debit, maka dicatat ke dalam kartu piutang di debit juga. Apabila terjadi retur, di sini kita bisa lihat returnya di sebelah kredit, maka akan kita pindahkan ke kartu piutangnya juga di sebelah kredit. Dan yang ketiga di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas di sini piutangnya berkurang karena ada pembayaran piutang. Maka piutang ada di sebelah kredit, kita pindahkan ke kartu piutang juga di sebelah kredit. Inilah kita bisa lihat transaksinya. Apabila piutang di debit, pindah di debit, maka saldo di kartu piutang bertambah. Apabila piutangnya di kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit juga kartu piutangnya, maka jumlah saldonya akan berkurang. Contohnya transaksi tanggal 13 Januari ada penjualan sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit, maka dipindahkan ke sebelah debit juga 10 juta rupiah, maka saldonya 10 juta. Sedangkan transaksi berikutnya tanggal 13 yang kedua ada di jurnal umum, piutang dagang di kredit sebesar 1 juta rupiah, maka kita pindahkan ke kartu piutangnya. Di kolom keterangan ditulis jurnal umum, kredit sebesar 1 juta rupiah, maka saldonya awalnya 10 juta dikurangi 1 juta sehingga saldonya menjadi 9 juta ada di sebelah debit. Begitu seterusnya. Transaksi berikutnya ada tanggal 25 Mei dari PT Ratna Sentosa ada penerimaan kas sebesar 9 juta rupiah. Penerimaan kas di sini sebesar 9 juta rupiah, piutangnya di sebelah kredit. Maka karena piutang di sebelah kredit, kita posting ke kartu piutangnya tanggal 25 Mei, yaitu jurnal penerimaan kas di sebelah kredit sebesar 9 juta rupiah. Jadi saldo awalnya 9 juta, karena ada penerimaan kas, maka jumlah saldonya menjadi 0. Itu tanggal 25 Mei. Berikutnya tanggal 31
sini ada 31 Mei. Tanggal 31 Mei ada transaksi jurnal penjualan lagi dari PT Ratna Sentosa sebesar 12 juta rupiah. Maka akan pindah ke kartu piutang di sebelah debit sebesar 12 juta rupiah. Sehingga saldonya bertambah 12 juta rupiah. Begitu seterusnya setiap transaksinya. Jadi contoh mutasi piutang di sini berkaitannya saldo piutangnya. Apabila piutang di debit, maka kita catatnya di debit. Apabila piutangnya di kredit, maka akan kita catat piutangnya di sebelah kredit. Kita lanjut, surat konfirmasi piutang. Untuk surat konfirmasi piutang di sini, yaitu ada jenis-jenis surat konfirmasi piutang. Yang pertama, surat konfirmasi piutang berdasarkan sifat suratnya dan jenis transaksinya, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Bisa kalian lihat apa perbedaannya konfirmasi positif dengan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik, di mana debitur diminta mengirim balasannya kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Sedangkan yang kedua ada konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Itulah jenis-jenis surat konfirmasi piutang berdasarkan surat konfirmasi piutang berdasarkan sifat suratnya dan jenis transaksinya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis transaksinya, ada 3, yaitu konfirmasi piutang akhir bulan, konfirmasi satuan piutang, dan yang ketiga konfirmasi faktur yang belum terbayar. Konfirmasi piutang akhir bulan yaitu di sini ada konfirmasi untuk mengetahui kepada debitur berapa jumlah saldo piutangnya pada akhir bulan. Sedangkan kalau yang kedua di sini konfirmasi satuan piutang yaitu jumlah keseluruhan transaksinya selama bulan yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada konfirmasi faktur yang belum terbayar. Kalau untuk yang ketiga di sini konfirmasi faktur yang belum terbayar yaitu pemberitahuan konfirmasi kepada debitur berapa jumlah sisa piutangnya. Jadi ini ada perbedaannya ya antara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama konfirmasi piutang akhir bulan, sisa dari akhir bulan jumlah piutangnya. Sedangkan yang kedua konfirmasi satuan piutang seluruh transaksi piutangnya. Dan yang ketiga konfirmasi faktur yang belum terbayar yaitu jumlah transaksi yang belum terbayarnya saja. Semoga kalian mengerti ya. Yang kedua ada analisis surat balasan. Analisis surat balasan yang pertama ada pengecekan bukti transaksi ke dokumennya. Lalu yang kedua menganalisis pengunduran jangka waktu pembayaran piutang. Itulah tadi penjelasan pembelajaran kita hari ini tentang piutang, transaksi mutasi piutang, ada jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.